Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi ya di channel Nida Awalia, channel yang berisi edukasi dan juga hewan peliharaan. Video kali ini membahas tentang edukasi matematika SMA kelas 10 semester 1. Nah, bagi yang sedang menonton video ini tetapi belum subscribe, segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like serta share-nya karena berbagi itu indah ya. Materi kali ini adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk memahaminya di sini saya berikan materi pendahuluannya ya, yaitu tentang bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini bentuk umumnya seperti apa sih? Yuk kita simak bersama-sama. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E tidak sama dengan 0. Nah, tanda tidak sama dengan 0 ini sengaja saya tulis. Kenapa? Karena di sini materinya adalah pertidaksamaan yang artinya tidak boleh sama dengan. Tidak boleh sama dengan itu ada 4 maksud ya. Yang pertama maksudnya itu lebih dari, maksud yang kedua adalah kurang dari, maksud yang ketiga adalah lebih dari sama dengan, maksud yang keempat adalah kurang dari sama dengan. Di sini saya jelaskan sedikit ya bahwa AX kuadrat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. BY kuadrat yang artinya B itu adalah koefisien dari Y kuadrat. CX itu adalah berarti ya C-nya itu adalah koefisien dari X. Begitu juga dengan DY yang artinya D itu koefisien dari Y. Lalu untuk X sendiri adalah konstanta. Di sini saya berikan contoh soal ya untuk pemahaman lebih lanjut ya. Contoh soal di sini itu adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah Y dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari contoh soal ini kita bisa menguraikan masing-masing komponennya ya. Komponen yang pertama kita dapatkan bahwa 1 itu adalah koefisien dari X kuadrat. Selanjutnya ada negatif 3 itu adalah koefisien dari X. Dan ada 1 yang mana 1 itu adalah koefisien dari Y. Dan yang terakhir adalah negatif 4 yang mana negatif 4 itu adalah konstanta. Dan bentuk berikut ini termasuk dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Setelah kita mengetahui bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, sekarang saatnya kita mencoba untuk menyelesaikan soal dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti apa cara penyelesaiannya? Yuk simak video berikut supaya kalian lebih paham dan jangan lupa untuk dicatat. Oke, soalnya itu adalah gambarlah pertidaksamaan berikut. Nah, bentuk pertidaksamaannya adalah Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah membuat pertidaksamaan ini diubah menjadi persamaan. Ya, kita ubah menjadi persamaan, maka Y awalnya pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan. Maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9.
Itu adalah langkah yang pertama. Lalu untuk langkah yang kedua, kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Kita mencari titik potong ya dengan sumbu X. Apabila kita akan mencari titik potong pada sumbu X, ya, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ini adalah harus, wajib Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke dalam persamaannya, ya. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ini ke dalam persamaan berikut. Maka Y-nya kita ganti menjadi 0. Y 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Selanjutnya kita bisa memindahkan, ya, bahasa mudahnya itu memindahkan negatif 9 ke ruas sebelah kiri. Karena ada perpindahan ruas, maka ada pergantian tanda. Tanda apa? Yang awalnya negatif ketika dipindah ruaskan akan menjadi positif. Maka awalnya negatif 9 akan menjadi 9 sama dengan X kuadrat. Selanjutnya X kuadrat ini akan kita pindah ruaskan. Bukan X kuadratnya, tetapi kuadratnya akan kita pindah ruaskan. Yang dipindah ruaskan hanya kuadrat saja. Ketika kuadrat dipindah ruaskan, tandanya itu juga berubah menjadi akar pangkat 2. Ya, maka diperoleh seperti ini. Akar dari 9 sama dengan X. Akar dari 9 itu adalah plus minus 3 sama dengan X. Kenapa plus minus 3? Karena plus 3 ketika dikuadratkan menghasilkan angka 9. Begitu juga dengan negatif 3, ya, negatif 3 dikuadratkan juga hasilnya adalah 9. Karena keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu 9, maka akar dari 9 adalah plus minus 3. Itu berlaku di semua fungsi kuadrat, ya. Semua fungsi kuadrat, entah itu akar dari 4, akar dari 16, akar dari 25, itu hasilnya adalah plus minus. Oke? Nah, dari sini kita bisa menemukan titik koordinatnya, ya. Titik koordinatnya itu terdiri dari X, Y. X-nya itu ada 2, yaitu plus 3 dan negatif 3. Untuk Y-nya itu 0, seperti yang awal tadi ini. Ya, maka untuk titik koordinat yang pertama, ya, X-nya kita ambil yang positif. Berarti 3, Y-nya adalah 0. Untuk titik koordinat yang kedua, kita ambil yang negatif, ya, yang bawah, berarti negatif 3, Y-nya 0. Itu untuk titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kita menemukan dua titik koordinat. Yang pertama 3,0, yang kedua negatif 3,0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Jika kita mencari titik potong dengan sumbu Y, itu syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0. Jadi ada kebalikan, ya. Kalau kita mau mencari X, maka Y-nya harus 0. Kalau kita mau mencari Y, X-nya harus 0. Oke? Yuk kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Jika kita mencari titik potong dengan sumbu Y, itu syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Ingat, kebalikan, ya. X-nya harus sama dengan 0. Kita ingat tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Kita substitusikan X sama dengan 0. Ya, kita ganti semua yang bervariabel X dengan angka 0. Maka diperoleh Y sama dengan
0 dikuadratkan dikurangi 9. Maka Y sama dengan 0 kuadrat itu adalah 0. 0 dikurangi 9, maka Y sama dengan 0 dikurangi 9, itu adalah negatif 9. Kita menemukan satu titik potong, ya, dengan titik koordinatnya itu adalah X, Y. X-nya berapa? X-nya 0. X-nya 0, Y-nya adalah negatif 9. Itu untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita mencari titik potong dengan sumbu Y, ya. Syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0. Kita peroleh titik koordinatnya adalah 0,-9. Namun, sebelum kita menggambar semua titik koordinat ke dalam diagram Kartesius, kita harus mencari dulu titik puncak, baik titik puncak yang maksimum maupun titik puncak yang minimum. Lalu bagaimana sih caranya kita mencari titik puncaknya? Yuk simak. Langkah yang keempat, kita mencari titik puncak dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9, kita bisa menemukan komposisinya. Komposisi itu yang A itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Variabel berpangkat 2-nya itu adalah 1, ya, untuk variabel X, ya. A-nya itu adalah 1. Lalu untuk B-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak terdapat variabel yang memiliki pangkat 1 dengan variabel X. Karena tidak ada, maka B-nya itu sama dengan 0. Lalu C-nya itu adalah konstanta yang tidak memiliki variabel, baik itu variabel X maupun variabel Y. Maka nilai dari C itu adalah negatif 9. Lalu rumus dari mencari titik puncak adalah, misalkan titik puncaknya saya misalkan adalah P. Titik puncak dengan koordinat X, Y. Ya. Ketika kita mencari koordinat itu selalu X, Y. Tapi bagaimana sih kita mencari nilai X? Bagaimana sih kita mencari nilai Y? Nah, dengan cara, ya, kita mencari X-nya itu adalah min B dibagi 2A. Ini untuk mencari X. Lalu untuk mencari Y bagaimana? Yaitu dengan cara B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A. Selanjutnya, ya, kita mencari B-nya itu adalah 0. Maka negatif 0 adalah 0 dibagi 2A. 2 dikali A. A-nya adalah 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini untuk koordinat X. Selanjutnya, untuk koordinat Y kita bisa cari dengan cara B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya adalah 0 kuadrat, berarti 0 dikurangi 4, A-nya adalah 1, dikali C-nya adalah negatif 9, dibagi negatif 4, A-nya adalah 1. Sama dengan titik puncak P, X-nya itu adalah 0 dibagi 2, sama dengan 0. Maka titik koordinat X-nya itu bernilai 0. Selanjutnya kita akan mencari titik koordinat di sumbu Y dengan cara menghitung semuanya, ya. Dengan cara 0, kita tulis 0 dikurangi, lah di sini ada perkalian, maka antara pengurangan dan perkalian yang harus kita kerjakan dulu adalah perkalian. Maka 4 dikalikan 1, 4 dikalikan 9 adalah 36. Nah, di sini negatif dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Positif 36 dibagi negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Selanjutnya, maka diperoleh P
ya, dengan titik koordinatnya 0, 0 ditambah 36 hasilnya adalah 36. 36 dibagi dengan negatif 4 diperoleh negatif 9. Maka titik puncaknya itu adalah 0, negatif 9. 0 itu sebagai X, negatif 9 sebagai Y. Nah, setelah kita menemukan titik potong di sumbu Y, titik potong di sumbu X, kemudian titik puncak, selanjutnya kita bisa menggambarkan semua titik koordinat berada pada diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu seperti apa? Seperti ini anak-anak ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk lebih lengkapnya, yuk tetap stay di channel saya. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe dan jangan lupa like serta komennya ya. Terima kasih. Selanjutnya kita coba tuliskan semua titik koordinat yang sudah kita temui. Yo, masih ingat tidak titik koordinat yang pertama yang kita temui? Kita tulis ya, ada dua titik koordinat. Yang pertama adalah 3,0, yang kedua adalah negatif 3,0. Untuk titik koordinat yang ketiga itu adalah 0, negatif 9. Kita tulis. Selanjutnya titik puncaknya itu berada di 0, negatif 9. Setelah semua titik koordinat kita tulis ya, kita bisa menggambar diagram Kartesiusnya. Nah, diagram Kartesiusnya ya kita misalkan seperti ini. Mohon maaf, jangan ditiru karena saya menggambar tidak menggunakan penggaris. Ya, saya menghimbau untuk anak-anak semua ya yang mencatat di buku catatan, silakan menggunakan penggaris supaya lebih rapi dan lebih tertata. Ya. Karena di sini saya mengambil gambarnya itu di rumah ya, tidak ada penggaris. Mohon maaf sedalam-dalamnya ya. Ini misalkan saja lurus ya. Ya, barangkali ada naik turunnya, mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini adalah diagram Kartesius ya, yang mana ini menunjukkan sumbu X, ini menunjukkan sumbu Y. Dan pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu pasti adalah 0. Nah, untuk titik yang pertama adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kita tulis di sini. Nah, karena X itu 3, berarti arahnya ke kanan, positif kan 3. Kita misalkan di sini 1, 2, 3. Nah, karena 3,0 berarti terletak di sini. Ini untuk titik yang pertama. Untuk titik yang kedua itu adalah negatif 3,0. Kita tuliskan di mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Jelas di sebelah kiri. Mengapa? Karena tandanya negatif. Karena tandanya negatif berarti berada pada sumbu yang ke arah kiri. Ya, kita misalkan di sini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, karena negatif 3,0 maka letaknya di sini. Kita sudah menemukan dua titik ya. Titiknya negatif 3 dan titik yang kedua adalah 3. Selanjutnya yang ketiga itu adalah 0, negatif 9. 0, negatif 9 berarti Y-nya itu adalah negatif 9. Nah, kita misalkan ya, ini adalah negatif Y, kalau ke bawah itu adalah negatif Y, maka misalkan saya di sini adalah negatif 9. Saya misalkan ya, berarti letaknya di sini. Kita lanjutkan. Yang keempat, kita menemukan titik puncaknya berada di 0, negatif 9. Y-nya adalah negatif 9. Nah, berarti letaknya di sini. Ini adalah puncak. Ya, berarti kita bisa menggabungkan semua titik-titiknya. Nah, kita gabungkan. Ini ke bawah, ini naik. Nah, ini juga naik.
Ini berarti ada titik puncak yang minimum karena berada di bawah. Kita ingat bentuk pertidaksamaan yang awal itu adalah Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9 ya. Lebih dari. Sebenarnya kita untuk menentukan arsiran itu memerlukan yang namanya titik uji. Kita memerlukan titik uji. Terserah mau titik ujinya di 0,0 maupun di yang lainnya. Tetapi untuk mempermudah, di sini saya memberikan tips dan triknya ya untuk mempercepat kalian dalam mengerjakan. Kalian fokus kepada tanda pertidaksamaan, yaitu di sini pertandanya adalah lebih dari. Dan tidak ada tanda sama dengan. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka garis yang melewati diagram Kartesius ini tidak tegas, alias harus putus-putus seperti ini. Putus-putus. Setelah kita menemukan titik-titiknya, ya, kita fokus lagi ke tanda pertidaksamaannya. Di sini adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti arsirnya itu ke atas. Ke atas itu yang mana? Sebelah sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, di sini tidak. Di sini tidak. Di sini tidak, di sini juga tidak, tetapi dari sini ke atas. Itu penyelesaian dari soal Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Mohon maaf barangkali ada yang belum paham. Silakan kembali ke menit sebelumnya. Kalian pahami dari menit ke menit. Insya Allah kalian paham kalau kalian benar-benar fokus. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. See you. Bye.